Kopi iya apa berdua enggak? Ada nggak sih kalian yang punya dapat mainan kuncinya terus jadiin buat di tas gitu kayak Iya. bangga banget gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Info Sumbar. Hari ini beserta tim Info Sumbar lagi main-main ke salah satu clothing line brand lokal. Katanya bangga jadi orang awak. Siapa lagi kalau bukan Bang Aji. Halo ini. Aduh. Nggak ada briefing lo tadi bilang lagi Bang. Silakan. Abang ceria ya meskipun lagi puasa. Siap. Kenapa tuh? Ini udah detik-detik menjelang bukan. Oh. Sekian jam menjelang berbuka puasa. Iya. Kirain karena bulan Ramadan omset naik gitu kan. Alhamdulillah. doakan. Belum. Amin. Sekarang belum. Belum ya. Mudah-mudahan nanti ya. Mudah-mudahan. Amin. Biasanya minus 10 hari sebelum lebaran. Oh iya. Amin. Amin ya Allah. Apa salat dulu kita nih? Silakan. Berdoa dulu kita. Bang Haji, banyak orang yang penasaran sebenarnya, mungkin di tempat lain juga udah pernah cerita ya. Sebenarnya tangkal ini dari tahun berapa nih Bang? Oke. Kebetulan nih Info Sumbar pas datangnya di bulan April. Ini bulan cerianya kami di Tangkelek karena kami ulang tahun 14 April. Alhamdulillah. 2 hari lagi. Harusnya 2 hari lagi di sini. Baju gratis. Ada kuenya. Jadi Tangkelek itu 14 April 2009. 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. 2009 tuh kalau nggak salah ini masih SMA sih. Tapi ini ada loh Bang mainan kunci Tangkelek. Iya, tahun 2009 ya? Iya, 2009. 2008 deh kalau nggak salah. Enggak, mungkin 2008. Berarti palsu. Yang mana? Tangkelek yang mana gitu kan? Tangkelek yang dibuka musola itu enggak? Iya mah bisa jadi nak. Kurang gadang sih memang Bang tuh jadi mainan kunci. Pas jadi mainan kunci. Ya Bang emang pinter anak. Oke. Namo Tangkelek dari mana Bang? Oke, mungkin mau cerita dari awal, nak. Tapi secara singkat salah. Iya. Panjang lah aja sih Bang. Oke, Tangkelek. Pada awalnya sebenarnya Tangkelek kami bertigo. Bertigo itu Bang Rio satu lagi Bang Khalid namanya. Kebetulan kami adalah dari media juga dulunya. Dulu kan media koran tuh. Kalau media medsos kan belum ada ya. Media sosial belum ada. Media koran. Cetak, media cetak. Saya kebetulan dari koran Singgalang. Bang Khalid tuh dari Haluan dan Bang Rio tuh dari Padang Epres. Kami dulu sama-sama sebagai desain grafis di sana. Gitu. Jadi semacam punya komunitas. Akhirnya iseng-iseng gimana kalau kita bikin produk kreatif gitu. Awalnya namanya itu Lamang Tapai kami bikin. Lamang Tapai. Lamang Tapai Clothing. Lamang Tapai Clothing. Lamang Tapai Lamang Tapai LT gitu ya? LTC. Oh emang namanya LTC? Enggak, Lamang Tapai Clothing aja nggak pakai LTC. Itu nggak sampai launching. Itu kan baru rencana. Pada perjalanannya mencari modal kan susah, ya kan? Apalagi desain grafis zaman dahulu ya. Sampai sekarang saya pikir teman-teman yang mau buka usaha itu pasti terkendala di modal. Susah. Ini kan pernah kerja di bank nih. Pasti bank juga nggak mau dong ngasih doang gitu sama orang-orang yang belum punya usaha yang belum jelas. Ada backgroundnya lah. Bank kan pintar-pintar memilih. Kalau udah oke dia sodorin banyak-banyak. Gitu. Kalau bagi yang baru mereka ragu. Ini tahu lah. belum ada historinya jatuhnya. Ya, dan kami mengalami itu. Jadi pada akhirnya tertunda sampai 4 bulan. Dan Rio-nya akhirnya mundur. Yang pada Epres. Udah entah itu dia frustasi nggak yakin lagi akhirnya dengan satu alasan dia nggak ikut lagi proyek ini. Kami berdua sama Bang Khalid waktu itu dan akhirnya kami sepakat sama Bang Khalid daripada kemudian hari akan menjadi masalah. Mana tahu kan usaha kita nanti gede gitu loh. Yang satu lagi merasa ikut, akhirnya kami ganti namanya gitu. Maka keluarlah nama baru Tangkelek gitu. Kenapa Tangkelek gitu? Kenapa bukan sendal jepit gitu, misalnya kan? Atau itu sebenarnya yang ngasih nama tuh Bang Khalid. Oh, DJ Khalid. Iya, bukan. Kebetulan dia nggak ada di sini. Harus kemarin permintaan Fembi kami berdua kan. Oh iya. Kebetulan Bang Khalid lagi. Bang Fembi siapa ya? Bang Fembi itu yang di Info Sumbar. Oh iya. Orang baganya. Iya sih, pasti kita mohon maaf Bang. Harus kemarin berdua ya dikabarin. Iya. Tapi mungkin karena dadakan jadi sebisanya kita sih sebenarnya gitu. Iya betul. Akhirnya saya sendiri nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Halo Bang Khalid. Halo. Bang Khalid punya saham kan di sini? Iya 50-50 dia. Satu baju Bang. Satu saya aja yang ukuran paling besar. Ya. Dan akhirnya. Iya langsung pasar lagi. Nanti dikasih nanti aman. Iya Bang. Malu lah. Akhirnya nama Tangkelek itu muncul. Filosofinya waktu itu kata Bang Khalid kan Tangkelek ini kan sederhana ya. tradisional juga, unik juga kedengarannya, dan pesannya tuh
tangkelek ini kalau kita pakai dia berbunyi ini. Iya, Jadi iya, harapan itu tangkelek ini kalau dipakai untuk pergi keluar itu dia bisa mengkampanyekan budaya-budaya kita Sumatera Barat atau Minang keluar mencolok sana, lah ya seperti gitu. itu. Jadi kalau kemana aja orang pakai tangkele Dia- langsung menarik perhatian gitu kan itu kayak ribut badan nih orang gitu. Inginnya gitu. Inginnya gitu. Filosofinya ya. gitu. Iya iya iya. Bagus sih, bagus. Kan namanya juga unik kan. Yang Iya. identik sama sebenarnya tangkele sendiri tuh dari mana sih? Dari daerah mana? Pernah nggak Bang coba cari tahu gitu? Tangkelek itu awalnya dari Cina kayaknya. Dari Cina ya. Banyak kan kalau kita peninggalan Minang kan banyak dari Cina kayak Taluk Balango kayak gitu. Kalau nggak salah ya, saya juga kurang juga ahli Iya. tentang itu. Bang, kalau tadi kan kita dicerita awalnya bertiga di Perja bertiga, terus akhirnya sekarang berdua tinggal sama Bang Khalid. Kalau Bang Iya. Khalid sekarang emang domisilinya masih di Padang atau Kebetulan sekarang Bang Khalid di Payakumbuh. oh di Payakumbuh? Karena kita kan produksinya sekarang di Payakumbuh semuanya. Konveksi kita di Payakumbuh. Berarti yang ngurusin semua di konveksi Bang Khalid, in Eh, charge-nya. Iya, Bang Khalid sama ada yang bagian konveksinya Seski namanya. Oh, oke. Kalau tiap hari biasanya masih produksi ya karyan? Iya. Produksi berapa tuh Bang kira-kira sehari? Berapa ya kira-kira ya? Nggak pernah itu saya. 1000 bisa sehari? Oh, nggak sampai. 1000 nggak. 100? Ada lah ya. 100. 5.000 satu bulan tuh berapa ya? Rata-rata ya? Oh iya, bisa lah tuh. Bisa, Sekitar itulah. 5.000 Maksimal. sebulan ya? Maksimalnya. Maksimal. Kalau Apalagi udah- sekarang mau peak season kan? Mau Ramadan. menjelang gitu ya. Ramadan biasa kan kita butuh lebih banyak tuh. Iya. Biasa kita ambil vendor keluar gitu Oh, ada untuk kerjasama kuotanya. juga ya? Tapi kalau ditarik lagi ke belakang banget jauh-jauh di awal nih Bang, berapa sih modal awal dulu? Pas mau mulai tangkel? 50 juta. Di 2009. 2009 50 juta tuh gede ya? Lumayan. Gede lah. Lumayan. Gede kan kalau kita beliin cendol berenang juga udah. Lumayan. Karena kami dapat 50 juta tuh dari koperasi. Karena kami memang nggak dapat dari bank. Pada akhirnya kami menyerah nggak dapat dari bank ya. Iya, Memang betul-betul bank nggak mau karena katanya memang harus ada usaha dulu. Iya. Sudah ada usaha baru kami bisa bantu. Kalau dari nol nggak bisa. Jadi akhirnya kami dapat dari koperasi ya ini. Dapat dari koperasi itu memang minjem di awal ya. Koperasi ibunya Bang Khalid. Pakai orang dalam. Makasih Ibu. Ya kalau nggak ada orang kayaknya nggak dapat juga sih kayaknya. Berarti susah-susah di awal ya itu tadi ya Bang. Tapi kapan sih mulai orang notice brand tangkele sendiri tuh dari kapan orang akhirnya sadar kalau ada nih atau dari awal sebenarnya udah Dari udah awal mencuri kayaknya. perhatian? Dari awal. Keuntungan tangkelek menurut kami memang kami adalah pionir kan di bagian ini, di bagian bisnis ini. Artinya kami brand pertama yang masuk ke kaos oleh-oleh Minang dengan standar distro. Dulu udah ada, kaos Minang udah ada, tapi di jam gadang gitu ya. Iya. Tapi biasanya yang harga-harga murah gitu. Jadi artinya pas ini dikasih, ini nggak mampu makainya, paling panas gitu untuk tidur ataupun untuk jadi lap gitu. Gitu. Dan Tangkelek yang pertama menghadirkan produk yang layak pakai gitu. Yang konsepnya udah bisa disamain sama brand-brand. Kalau clothing line tuh kiblatnya kalau di Indonesia kan Bandung lah ya. Iya. Berarti dulu dari awal kerja sama orang Bandung juga Iya, atau emang kita- jahit di sini? Kita awalnya memang vendor ke Pro Shop gitu. Oh. Pro Shopnya ada brand dulu. Ada. Gak apa-apa sebut nama di sini ya. Boleh, sebut nggak apa-apa. mereknya. Ya Pro soalnya Shop tuh- ProShop kalau nggak salah mau ini kan, mau sponsorin kan kalau nggak salah. Ada Pro Shop, ada skater ya, Iya. zaman-zaman itu. Skaters. Kita Jadi emang dulu kesana. kerjasamanya ke situ ngambil barang. Bukan kerjasama, kita vendor ke sana. Kita bikin produk desain sendiri yang ngerjain mereka. Berapa lama tuh Bang sama si vendor sampai akhirnya bisa Lama. produksi sendiri? Kami mulai produksi sendiri itu 2015. 2015 ya 7 tahun lah ya sekarang kan. Dari 2009 berarti 6 tahun ya. Kalau kesininya Kalau kesininya 7 tahun 7 tahun ya. sama tahun ini. Seperti itu. Seneng sih karena ini masuk orang-orang awal yang mengikuti perkembangannya Tangkelek gitu. Iya. Makin kesini tuh pilihannya makin banyak. Kalau dulu Oke. cuma kaos doang kan. Ah. Bahannya pun juga ya bisa tahu lah Iya, gitu iya, kan. iya, Tapi iya. di kelasnya, di masanya tahun itu 2009 ya, 2009 2010 itu memang dia muncul sendiri gitu loh, Nah. kayak nggak ada saingannya. Iya. Jadi akhirnya jadi pilihan orang buat jadi oleh-oleh. Mungkin keuntungannya di situ, kemenangannya di situ. Ini maksudnya di saat itu kan 2009 itu kaos-kaos itu pada umumnya desainnya bahasa Inggris. Iya. Yang pokoknya tren waktu itu anak muda tuh sukanya yang artinya mereka sendiri nggak tahu gitu. Iya. Pokoknya makin Inggris makin keren. makin gitu. keren, rocker bahasa Inggris gitu. Dan muncullah Tangkelek dengan bahasa Minang dengan desain-desain yang lumayan mengikuti perkembangan zaman gitu. Tapi dengan bahasa Minang tapi desainnya kekinian gitu. Itu mereka bisa masuk.
Belum lagi setiap kali belanja kan dikasih mainan kunci tangkel. Ya. Ya, orang ada pride sendiri dulu. Aku punya Bang. Oh, iya, Bang iya. punya. Ada pride sendiri gitu loh. Ada nggak sih kalian yang punya dapat mainan kuncinya terus jadiin buat di tas gitu kayak Iya. bangga banget Iya, gitu betul, loh. betul. Baju Makasih dan ya ini. tangkele gitu kayak. Makasih ya ini. Kasih Bang. Udah cukup menjilatnya. Tapi Bang Haji sendiri dulu kuliahnya apa? Sempet kuliah? Saya kuliah dong. Gimana tahu kan kayak aku nggak mau kuliah gitu. Iya. Maunya banyak uang aja. Iya betul. Sekarang banyak gitu ya. Banyak Saya gitu. kuliah. Saya malah lama. Saya kuliahnya 7 tahun. Sama sih Bang. Iya, Kayaknya ini emang juga. orang-orang pintar Tapi tuh. ini nggak wisuda kan? Wisuda. Oh, Bang. wisuda. Bener. Jadi saya sama kali itu sama. Kami sama dari jurusan seni rupa UNP. Basicnya ada dong desain-desain. Iya, Ada. seni rupa. Seni rupa itu kan pelajarannya desain. Kalau zaman 2009 itu belum ada diskon. Belum ada DKV Belum ya. ada. Jadi semuanya masuk masuknya ke gitu. seni rupa. Gitu. Seru. Seru alhamdulillah. Karena Nah. kuliah di seni rupa itu menyenangkan. Karena saya kan suka desain, suka gambar. Jadi pelajaran yang kita tunggu-tunggu tiap hari itu menyenangkan gitu. Tapi emang bukan tipikal orang yang ini kan. Maksudnya kalau tahun-tahun awal masuk kuliah tuh kayak dia salah jurusan dan gitu. Oh enggak, saya memang siswa undangan di sana. Saya SMA saya memang dari seni rupa juga. Saya dari SMK 4 Cangkeh, itu SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Heeh. Dan saya diundang untuk masuk ke UNP. Waduh, emang jalur berprestasi Keren kan? ya. Ih gila sih. Banyak orang yang tahu nih. Lumayan kayaknya. Iya ya, cuma ini yang Iya. belum tahu kayaknya ya Bang ya. Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang banyak yang tahu kayaknya. Banyak yang nggak tahu ya. Tapi Bang Haji ini terkenal banget loh di kalangan Ini. bukan, maksudnya di Saya industri di kalangan itu berhenti di situ di gitu. industri ini loh, Iya, di iya, iya, industri iya. perclothingan Oh, ini. gitu ya. Makasih Dan Aini. komunitas-komunitas kayaknya nggak ada yang nggak kenal Bang Haji. Iya, alhamdulillah. Emang seterkenal itu ya. Bang Haji gimana tuh Pandai caranya? Gimana sih Bang sih caranya mendapatkan relasi yang banyak? Atau emang rata-rata awalnya dari teman Tapi kuliah kayaknya dulu? kurang terbukti deh. Maksudnya followernya kan cuma sedikit tuh. Nah, mungkin kalau terkenal pasti followernya banyak. Nggak ada orang Bang sekarang itu nggak mau follow di sosial media. Oh gitu ya. Tapi kalau di jalan pasti kayak Aji mah. Kalau sekarang ada nggak Bang yang dulu kan ada Bang apa tadi yang awalnya ikut tapi Bang nggak Rio. jadi? Nah kalau Bang Rio sekarang ada nggak pengen kayaknya gue invest deh gitu. Oh, Pengen enggak, di tengah jalan mau ikut gitu. enggak Atau sih. ada Enggak yang sih. lain yang lain? Dia kebetulan memang berkarir di luar. Dia di Jakarta. Asik. Dia di Jakarta di Dinas Dewan Kesenian Jakarta. Sibuk kayaknya. Memang seni-seni semua Seni. ya. Karena dia juga seni rupa dulu. Iya. Berarti emang teman kuliah. Senior. Oh senior. Senior. Gitu. Bukannya dulu senior tuh ditakutin ya? Tapi dia kecil, makanya saya nggak takut. Badannya lebih kecil daripada saya. Kalau senior kayak aku emang takut nggak? Lumayan takut. Iya, takut kan? Karena aku gede. Iya kan? Takut minta baju. Bang, ngobrolin tentang Nggak ada pertanyaan di sini? ya? ada, Oh, ada, ada. tapi udah hafal. Iya, Karena oke, abang oke. jadinya kayak Silakan. apa kendalanya dulu bang? Kalau dari awal selain modal ya, Pertama modal ya. tapi kan udah kerja juga dulu sebelumnya. Ya, tapi kan nggak cukup untuk biaya segede itu. Gitu. Kita dulu awal buka itu kan di Plaza Andalas, ya kan? Itu yang pertama. Iya pertama. Kita di lantai 3 itu di samping WC di belakang dekat tangga turun. Ya, di situ waktu itu kan PA itu kan kontraknya mahal. Iya. Hmm. Karena dia hits ya di masa. Iya hit. 2009 tuh PA tuh gaul-gaulnya. Iya. Gitu. Sarinahnya sekarang kalau di Jakarta. Allah, iya banget. Jadi kami memang mati-matian untuk mendapatkan tempat itu. Maksudnya kami harus bukanya di PA. Jadi harus cari modal. Karena kami yakin pada zaman itu mungkin nggak sama dengan teman-teman sekarang buka usaha ini. Kalau sekarang mungkin ada media sosial ya. Iya, Info sumber aja tuh. Kita buka misalnya di Steba di dalam-dalam, tapi info sumber kita iklanin, orang pasti tahu. Kalau dulu nggak ada seperti Masya itu. Allah. Jadi kalau saya misalnya buka di bawah nih, orang nggak akan tahu tangkel itu apa gitu. Misalnya tiba-tiba kita buka di pinggir jalan nih misalnya, orang nggak, saya kan nggak bisa suruh orang masuk ke dalam. Coba lihat perut saya bagus, nggak bisa. Iya. Nggak ada medsos kan. Jadi mau tak mau saya harus cari tempat yang orangnya betul-betul ramai di sana. Yang Barangnya orang- yang diantarkan ke sana gitu. Biar orang ada pilihan misalnya kayak lihat ini terus kayak apa nih lucu gitu. Nah, kalau di jadi- PA kan tanpa orang harus masuk, orang kan lewat di depan toko kita. Iya, lewat Rame aja kan? mereka lihat Oh, ini bagus nih, maksudnya lucu masuk nih, yuk gitu. gitu Nah, kan. itu tekniknya. Tapi masalahnya, kendalanya, kami baru 1 bulan buka itu gempa. Ingat nggak gempa yang 2009? 2009. Itu udah lahir ya? Ini udah lahir ya? Udah bang. Udah SMA bang. Iya, itu gempa dan PA itu hancur kan. Iya. Termasuk kami
kena dampaknya gitu. Bayangkan usaha baru jalan 1 bulan. Kontrak udah bayar nih setahun. Enggak, kontraknya per 3 bulan. Oh, per 3 bulan. 10 juta per 3 bulan waktu itu. Waktu itu ya. Waktu itu. Tapi kontrak udah bayar 3 bulan, tiba-tiba gempa. Kerugian berapa waktu gempa? Kerugian paling kontrak ya. Karena kontrak kan nggak bisa diminta lagi. Karena kita ngeluh ke mereka, mereka lebih ngeluh ke kita gitu. Iya. Nasib kami Kalau yang barang bisa diselamatkan, tapi ada beberapa yang basah karena waktu itu kan kebakaran ya, ditembak sama apa tuh? Pemadam. Kena airnya. Gitu. Jadi nggak layak jual lah jatuhnya. Tapi nggak terlalu banyak, karena barang kami masih sedikit juga waktu itu. Gitu ya. ini. Akhirnya itu cobaan paling berat. Gimana cara memutarnya lagi? Karena kan tempat nggak ada nih. Pinjam duit lagi dong. Oh, pinjam duit lagi. Nambah lagi pinjam untuk operasi. Berapa nambahnya? Suntik lagi 25. Ingat 25. Ingat dong. Itu kan pengalaman pertama. Ya. Itu kan berat tuh cobaannya, tapi sebenarnya lebih berat lagi corona. Ini nanti ceritanya di situ. Ya nggak apa-apa sih bang, lanjut aja. Iya. Itu maksudnya lebih berat corona sih dibanding itu cobaannya. Pas COVID kemarin berarti itulah paling paling berat. Berapa? Pokoknya ada yang tutup nggak waktu hampir tutup semua, kecuali sempat tutup semua awal-awalnya. Awal yang karena waktu itu emang lockdown kan. PPKM level 4 nggak boleh buka. Nah itu. Terpaksa ditutup. Kita kan harus gaji karyawan ya. Belum lagi konveksi gitu. Kan waktu itu kan pengumumannya mendadak tuh. Iya. Berarti konveksi juga berhenti dong. Maksudnya nggak ada kegiatan. Konveksi berhenti, karyawan terkurung di Payakumbuh, kita harus kasih makan. Pokoknya intinya banyak lah. Waktu itu apanya. Cukup mencekam gitu. Mencekam ya karena keluar dong nih, masuknya nggak ada gitu kan. Kalau cabang sekarang ada berapa bang? Outlet berapa total? 8 aktif semua. Di Padang ada? Padang 2. Satu semuanya. Bandara? Bandara kan Padang Pariaman. Oh iya. Nah kan. Padang. Bukit Tinggi. Payakumbuh. Itu berdasarkan berdirinya ya. Solo. Pariaman. Pasaman. Agam tuh yang di Simpang Jambuaya ya. Itu kan masuk Agam. Oh, itu masuk Agam sih emang. Orang nyebutnya Bukit Tinggi ya. Iya. Dan terakhir tuh Bandara. Padang Pariaman ya, Bandara ya. Di antara semuanya yang mana paling ramai pengunjung biasanya? Kalau sekarang yang di Agam, Jambuaya. Jambuaya tetap ya. Karena mungkin lintas ya, orang banyak transaksi, belanja Kota Bukit Tinggi memang paling banyak pengunjungnya. Saya nggak tahu juga kan. Paling kalau di Infosumber ada data-datanya. Pengunjung wisata paling banyak itu di mana? Enggak ya, pengunjung wisata bisa minta sama Pembi. Pengunjung wisata bisa nih, pengunjung outlet yang pentingnya kan? Iya. Tapi kayaknya ada hubungannya gitu. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung dia karena ada hubungan. Tangkelnya kan lebih ke oleh-oleh ini. Betul. Kalau sekarang dominan tren belanjanya gimana? Offline, online? Offline. Tetap offline ya? Tetap offline karena kita memang konsepnya oleh-oleh kan. Artinya kayak kita ke Jogger tuh kita pasti nggak tertarik untuk beli online. Iya benar. Kita tertariknya pasti ketika ke Bali, kita harus beli jogger pulangnya. Kita tenggelik juga maunya seperti itu. Udah ada di dalam otak mindsetnya ya. Jadi kalau udah kami bahkan nggak mau online sebenarnya. Ini kan terpaksa kemarin karena ini corona. Kami buka online itu baru corona ini. Kalau sebelumnya kami nggak mau online. Kami maunya memang datang ke Padang, beli produknya, bawa pulang. Jadi ada sensasinya gitu kan. Mereka datang menikmati cuaca panasnya Padang lah kan. Tanda buktinya ke Padang. Nah, iya. Cangkele gitu. Nah, sekarang udah bisa di online. Sekarang bisa online. Tapi nanti pertimbangan lagi kalau udah oke lagi penjualan mungkin ditutup lagi online-nya. Gitu. Berarti memang dari awal konsepnya pengennya oleh-oleh gitu. Pengennya harus oleh-oleh. Datang ke sini biar bisa dapat barangnya. Iya, betul. Biar unik kan? Iya, gue buka usaha just tip tuh. Gimana kira-kira? Bagus, bisa. Tapi nggak mau orang kayaknya. Orang maunya memang harus datang ke Padang. Gitu. Biar ada sensasi oleh-olehnya kan. Maka Persib Tanggerang juga nggak akan buka di kota lain selain di Sumbar. Pertimbangannya itu juga. Kalau misalnya kita buka di Pekanbaru nih, orang pasti nggak unik lagi kan. Orang Pekanbaru main ke Padang pasti nggak mau beli Tangkele. Karena udah tahu ada di tempat gitu dia. Loh. Iya benar juga sih. Seperti itu. Mungkin sama kayak ini kali ya, bolu maranti ya. Mungkin. Nah, kan mikirnya gitu loh bang, karena bulu maranti itu sekarang udah banyak banget yang jual di Padang. Jadi akhirnya ketika ada orang yang datang ke Medan, maksudnya pergi ke Medan, nggak mau nitip bolu maranti lagi karena udah dapet di Padang. Betul, itu pelajarannya. Betul itu. Berarti itu kita ya, takutnya itu konsepnya. Euforia di awal, tapi akhirnya lempem kan produknya. Iya benar. Meskipun semua orang bisa akses dan bisa dapetin nih dengan gampang, cuma nggak ada sensasi belanjanya. Iya, betul. Sama dulu ada yang di Bandung, si Fembi, teman Fembi di Bandung, apa namanya, keripik pade-pade gitu. Kan hilang juga pada akhirnya. Apa sih? Maici ya. Oh, Maici. Nah, pada akhirnya kan hilang karena euforia terlalu besar sampai ke rumah mana-mana dibuatnya cabangnya dikirim. Benar-benar. Akhirnya orang nggak dapat lagi, nggak unik keunikannya. Iya juga sih. Nah tadi sedih-sedihnya aja nih bang. Kalau senengnya apa? Senengnya menjadi wira swasta itu apa? Yang pertama
Saya pernah mengalami jadi karyawan. Saya juga pernah mengalami jadi wirausaha. Jadi di situ saya bisa membandingkan ya. Iya. Kalau misalnya saya tiba-tiba jadi karyawan, wirausaha dari awal, mungkin saya nggak bisa membandingkan. Iya, nggak ada compare-nya kan. Jadi lebih enak saya membandingkannya. Karena pertama yang terasa itu adalah kalau kita wira swasta, kita kan bosnya. Ya. Dalam artian kita suka-suka kita mau bangun jam berapa, mau buka toko jam berapa, itu kan hak kita. Nggak akan ada yang bangunin gitu loh. Kalau waktu saya jadi karyawan itu, saya kan karyawan koran nih, saya bagian desain grafis. Walaupun udah pulang tuh, kadang-kadang tiba-tiba jam 12:30 malam ada kejadian tabrakan misalnya tuh ada mobil jatuh, kita harus balik lagi ke kantor. Itu enaknya itu satu. enaknya ya. Satu. Itu baru satu. Banyak loh Enaknya ternyata banyak. enaknya tuh awalnya gitu. Tapi orang pada tahu saya kayaknya enaknya berusaha dibanding jadi karyawan. Pasti banyak enaknya. Iya banyak. Tapi kan susahnya juga ini ya, apalagi udah sebesar tangkelnya sekarang resikonya, maksudnya pario bareh orang tuh udah ada di situ gitu kan. Jadi gimana cara yang punya biar bisa putar otak terus gitu kan. Tapi kita harus percaya sih, di balik banyaknya rezeki orang sama kita, Allah juga ngasih rezeki kita berlebih pastinya. Seperti itu. Ya mereka doain juga kan. Nah makanya saya kemarin. Rami loh banjur di kadai. Ya betul. Allah juga kan tahu kan, ini banyak nih kebutuhan orang-orang di sini harus dikasih, ini dikasih. Makanya kemarin sama Bang Khalid mati-matian bertahan. Tidak ada satupun yang diberhentikan gitu. Karyawannya tetap dipertahankan. Meskipun ada sistem shifting gitu nggak Bang? Enggak. Memang ada beberapa gantian masuknya, cuma gaji tetap harus digaji. Gitu. Oh, nggak ada perubahan nggak ya? Ada perubahan. Seneng ya? Paling masuknya keluar, karena kan mau bazir orang rame-rame masuk, orang nggak ada juga kan. Orang juga nggak bisa datang belanja kan. Betul. Tapi kalau dari by data ya Bang, semasa COVID kemarin, COVID lagi. COVID. Okay. Semasa COVID itu justru konsumen belanja online meningkat gitu. Tapi nggak berasa di tangkel ya? Kayak enggak. Nggak begitu signifikan ya? Kurang berasa. Tapi kami sempat buka online, sampai sekarang juga ya. Lumayan tapi nggak terlalu banyak. Masih belum bisa sesuai, seimbang? Sebulan hanya paling penjualan satu toko di Solo. Oke. Online-nya. Perbandingannya. Kita punya 8 toko nih. Tanda tutup misalnya, online itu cuma bisa menggantikan satu toko. Karena wajar kan, mungkin orang nggak tertarik. Lagian se-Indonesia siapa yang mau baju-baju tangkel? Paling orang Minang juga. Iya. Yang kerja, paling karyawan yang kerja Tanah Abang tuh beli baju online, nggak sempat pulang ke Padang. Kalau orang Manado, saya pikir nggak tertarik beli baju tangkel. Iya, apalagi orang Sulawesi ya. Apalagi orang Irian. Iya. Nggak kepikiran itu kayak asik kok artinya gitu kan. Apalagi masa dia ngomong gitu? Iya. Asik artinya gitu. Gimana sih kalau orang Papua ngomong? Oke, silakan lanjutkan ini. Aduh, Bang, jangan pembunuhan karakter dong di sini, kayak mohon maaf nih. Canda, Bang. Apalagi senangnya Bang, selain bisa bangun telat. Kalau bangun telat orang udah tahu kan. Kerja di Infosumber juga bisa kan bangun telat ya? Bisa. Masuk kantor aja jam 1 kalian semua. Sekarang di karyawan bisa juga ya bangun telat ya, ada banyak ya. Ada, karena sekarang sejak ada COVID, beberapa ya kerjanya WFH terus remote location Bang. Wajib ke kantornya kayak cuma 2 kali seminggu, atau ada juga yang bisa masuk tapi kayak telat-telat gitu kan. Apalagi ini karyawan clubbing juga bisa bangun telat malah. Iya. Nggak bangun pagi juga nggak apa-apa tuh. Bangun aja sore kalian lagi. Banyak lah kesenangan-kesenangannya ini. Apa yang terasa lagi ya? Apa? Ini deh. Karena banyak yang pamer-pamer. Apa yang udah dibeli, barang termahal yang pernah dibeli? Saya nggak punya kayak hal-hal seperti itu. Tapi bisa beli rumah kan? Rumah ada. Alhamdulillah ya. Saya juga orang yang nggak terlalu tertarik seperti itu karena nggak ada duit ya. Jadi saya juga sih Bang lebih ke miskin kalau saya nih. Saya belum punya ini, belum sempat kayak taraf seperti itu gitu. Belum ya? Saya lebih fokusnya kayak ngembangin usaha sampai sekarang. Iya loh, karena Bang Haji ini sederhana, lihat nih. Yang punya tangkelnya tapi bajunya nggak ada tangkelnya ya nih. Tapi ini tangkelnya tapi polos. Oh, baju ada jual ya, polos-polos. Polos ada. Ada. Biar anak-anak senja yang mau baju polos-polos kan biasanya biar ngopi bisa ke sini. Bisa. Bisa kan Bang? Ya. Kan nggak ditanya berapa outfitnya, berapa ini celana nggak perlu lah, nggak perlu. Bukan afiliator ini kan. Kalau dari semua barang, kalau dulu kan cuma kaos doang. Sekarang udah ada hoodie, udah ada sweater, ada baju anak juga. Cewek cowok. Kalau dulu kan unisex kan. Bajunya pas awal-awal. Dari semua item nih Bang. Udah ada gelas juga nih, ada bantal. Apa yang paling laris peminatnya? Kaos pastinya. Tetap kaos ya? Tetap kaos. Yang paling banyak. Karena memang dominan yang kami produksi juga kaos. Karena kompetisi kami juga cuma memproduksi kaos. Yang lainnya kan di vendor. Kayak sweater itu produksi tempat lain.
Tapi bagus loh. Berarti ada standar sendiri kan, Bang? Iya, ada standar sendiri. Kita udah banyak sekarang, ada sweater, ada topi, ada celana, ada waist bag dan lain-lain semua. Banyak. Banyak ya. Tapi yang kaos kita produksi sendiri. Kaos ini, dan memang penjualannya 75%-nya kaos. 70%. Karena rootnya itu kali ya. Iya. Dari awalnya kaos, jadi orang tahu kaos. Dan yang bikin beda sama brand-brand lain tulisannya. Iya nggak sih? Atau ada apa? Hampir sama kayaknya. Hampir sama. Ininya maksudnya kayak kata-katanya gitu loh, Bang. Hampir sama karena memang tidak bisa dipungkiri kan, kita dalam ide kan banyak tiru meniru. Iya. Misalnya nih, apalagi yang ini, yang pembajakan yang di kaki lima tuh, kadang brand kita belum jalan, dia udah muncul yang dia duluan gitu. Iya. Karena kita ada medsos kan, Iya. pas keluar itu katalog, pasti keluar di dia, bisa dicek tuh, pasti keluar di jam kadang gitu. Emang identik orang Indonesia sekali ya ATM. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Nggak ada motivasi malah kalau di situ. Iya ya. Ditiru, tapi nggak berani pasang merek Logo aja gitu. Karena kita udah paten nih. Oh iya. Bisa dituntut kan. Tapi kalau desain kan nggak dari paten. Lagian tuh biar aja. Itu ide siapa, Bang? Kalau quote-quote-nya itu siapa yang punya ide? Kalau dulu hampir saya semua. Hampir. Berarti Abang masih ikut serta mendesain? Kalau salah masih, tapi udah mulai merekrut yang muda-muda. Karena saya harus terima umur makin tua kan. Jadi selera orang kan. Iya, selera jokes berubah ya. Nah, betul. Iya banget lagi. Betul kan? Iya benar. Makanya sekarang saya masih, mungkin kalau ini perhatian di medsos, saya sering bergaul sama anak-anak kecil, bukan berarti saya keganjen-ganjenan, karena saya mau mendapatkan selera anak-anak muda itu. Biar jiwanya tetap muda gitu. Kalau tetap bergaul sama Fembi nanti atau bapak-bapak lainnya, saya takutnya nanti desain saya malah ketua-tuaan. Iya. Selain itu mungkin yang kalau Abang kan katanya sekarang fokusnya ekspansi lah, pengembangan. Kemarin sempat expand buka kedai kopi juga kan? Iya. Di Bukit Sekarang Tinggi masih ya. Cuma di Bukit Tinggi yang ada kedai kopi? Cuma karena kan pas buka pertama langsung kena corona. Jadi belum bisa buka berikutnya. Oh, tapi memang sampai sekarang masih eksis di Bukit Tinggi? Iya, masih Bukit Tinggi. Tapi kayaknya mau pindah. Kemana, Bang? Karena itu satu lagi pelajaran mungkin bagi teman-teman yang buka usaha. Nah, tuh. Tidak bisa menggabungkan dua usaha yang seperti misalnya dengan kopi dengan baju gitu ya. Kenapa nggak bisa, Bang? Karena orang tuh berebut parkir. Ternyata orang ngopi ini sistemnya dia ngopi bisa satu meja itu 5 orang, mobilnya 5 orang, duduknya 5 jam gitu. Orang baju akhirnya bisa masuk ke sana gitu. Iya. Jadi akhirnya selalu bermasalah di parkiran. Itu mungkin bisnis yang kopi dengan baju. Mungkin ada beberapa bisnis yang bisa dikawinkan. Gitu. Iya. Tapi berarti di Abang tidak, maksudnya nggak works aja di Abang gitu ya? Di baju dan kopi. Iya, nggak. Padahal secara logika dia masuk loh, orang mau beli baju nih, ngantri ngopi dulu gitu kan? Saya pertimbangan seperti itu awalnya. Oh gitu ya awalnya. Awalnya seperti itu. Orang oleh-oleh, misalnya orang masuk bus pariwisata yang nggak bisa beli baju, yang nggak mau beli baju bisa ngopi, mungkin gitu pertimbangannya. Sendaknya mereka harus turun dari mobil dan belanja gitu ya. Iya, tapi saya lupa parkiran yang gitu sekecil itu habis sama orang ngopi. Ini nggak bisa. Dan akhirnya orang mau beli baju nggak bisa masuk, gitu kendalanya. Tapi sekarang masih buka kan, Bang? Iya, tapi mau pindah dari tempat, salah satu tempat. Lagi nyari ya? Segera mungkin mau cari. Tapi di antara dua itu nih, mana yang secara pendapatan tetap kaos lebih gede ya? Kan saya bilang tadi, durasinya itu orang ngopi itu lama. Oh, ngopinya lama. Jadi putarannya kecil. Nah, kalau baju kan beli, keluar, beli, keluar, beli, keluar. Gitu. Iya. Berarti nggak ini ya? Maksudnya nggak, kemana mau pindah, Bang? Padahal dulu impian saya malah setiap tangkelek di mana-mana itu sebelahnya ada kopinya. Mungkin nambah lahan lagi berarti Bang maunya. Dan sebagusnya memang pisah. Oh, bisa. Kemana rencananya, Bang? Masih daerah Bukit Tinggi? Pindahnya ke Bukit Tinggi. Kalau Bukit Tinggi. Kalau yang di Padang sedang nunggu ini nih, investor Pak Pembi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa ya. Dan kan ada Info Sumbar Kopi. Nggak, itu ya. Info Tangkele. Is Kopi. Is Kopi, iya lucu sih. Info Sumbar Kopi. ISC. Terjelek-jeleknya deh. Terjeleknya apa yang terjadi saat Covid itu? Saat Covid itu yang pertama sebenarnya saya memang sempat shock ya. Maksudnya sempat ketakutannya berlebihan sampai nggak bisa tidur awal-awalnya karena Covid ini kan yang paling kita bingung kan, kita nggak tahu ujungnya. Maksudnya sampai kapan? Apakah makin gede lama-lama? Nah, saya bingung, karyawan harus digaji, penjualannya nggak ada gitu. Saya sempat jual mobil saya malah waktu awal-awal Covid. Udah kejual? Udah kejual mobil. Saking paniknya ya. Tapi lama-lama ternyata kita terbiasa. Akhirnya orang mulai belanja lagi, udah mulai normal lagi seperti itu.
yang paling parah itu ini awal-awal yang kita masih kagok ya, maksudnya nggak tahu nih. Iya, pas ini sampai Maret kapan, shock lah pengumumannya gitu. itu lah. Ya 2 bulan pertama lah. Saya jual mobil bulan Juni kalau nggak salah. Kenapa langsung jual mobil, Bang? Karena nggak ada lagi stoknya. Karena ini pikir kan duit saya banyak nih. Waktu kerja di Mandiri sering kan minta simpan duitnya. Saya nggak ada duit. Ini suwer. Kan depan kamera kan. Nggak ada. Dan saya pikir hampir semua pengusaha seperti itu kecuali orang-orang yang sultan ya. Iya. Kalau pengusaha seperti saya, maksud saya seperti saya maksud dalam artian orang yang masih kalau Merintis, negara apa istilahnya? Berkembang. Masih membesarkan pinjam ini, pinjam lagi pinjam ini nggak ada uangnya, nggak ada saldonya gitu. Jadi stop aja penjualan 3 bulan hancur itu. Maksudnya mulai menjual, mulai lagi jual aset gitu. Serius kemarin Serius? jual aset. Iya, saya jual mobil. Bang Mobilio ini, sih. Bang Khalid gimana? Bang Khalid belum. Satu-satu dulu. Awalnya saya dulu juga, kalau nggak cukup juga baru jualnya dia. Serius? Gitu. Gimana waktu itu? Saking stresnya nggak bisa tidur. Saya kira sampai sekarang nggak bisa tidur loh tuh. Banyak pikiran sisa tuh. COVID kayaknya. enggak, ini memang Banyak pikiran. keturunan ini. Oh, emang betul. Pak SBY kan gini juga. Pak SBY lebih ke bengkak sih ya, Pak. Ini beda ya? Iya, kalau ini cekung banget loh. Saya kira Abang sampai sekarang nggak bisa tidur. Bisa. Kalau sekarang enggak, tapi kalau malam bisa. Oh iya. Wah, lucu ya. Wah, lucu ya. Ketawa dong. Hah? Ketika bandara tutup. Ya, sama. Yang parah itu satu lagi, yang paling parah itu bandara. Betul, kata Febi. Bandara paling parah karena kontrak sana kan besar. Ya mahal ya, saya tahu sih. Tapi dia tutup kan. Dan bukanya itu dengan syarat dan akhirnya penumpang itu pesawat cuma 2 itu hari gitu, ya kan. Kita harus buka, operasional harus bayar, karyawannya tetap harus bayar. Sana kontrak per tahun juga kan kalau nggak salah. Yang paling mahabian itu di bandara sebenarnya. Gitu. Karena kosnya paling besar. Paling besar dan penghasilan itu paling nggak ada waktu itu. Waktu itu. Kalau Tapi kayak di kenapa Solo, tetap Pasaman itu kan kecil kosnya, kontraknya kecil, karyawan cuma 2. Tapi kenapa, maksudnya kenapa nggak ditutup aja gitu waktu itu? Kita kontrakkan jalan. Oh iya, nah ya udah mau nggak mau tetap buka Kita aja lah ya, buka. namanya udah bayar kan? Iya, soalnya. kecuali kita tutup, kita angkat barang kita baru boleh. Kita kan Dikembalikan nggak duitnya? Nggak juga. enggak lah. Cuma maksudnya yang seperti awal saya bilang, kita nggak tahu ujungnya masalahnya. Jangan-jangan nanti pas kita buka, kita tutup, selesai COVID-nya. Oh, iya, buka lagi kan gede lagi buka ininya, interiornya gitu itu. Benar-benar. Makanya mencoba untuk bertahan gitu sambil berdoa. Sambil berdoa. Dan karyawan pasti berdoa banget juga. Iya, pastinya. Saya percaya itu. Berapa sih Bang total karyawan sekarang? 42. 42. Sama konveksi ya. Iya, sama konveksi. Itu bukan punya saya sendiri. Ada Bang Khalid dalamnya kan. Iya, berdua sama Bang Khalid. Gitu. Yang menggaji berdua gitu ya. Iya, bersama-sama. Yang menggaji Tanggelek bukan saya. Tanya Sabar utang saya juga ya enggak? Allah. Apa Bang? Nggak tanya utangnya berapa Bang gitu. Iya, rencana mau nanya gitu sih. Boleh nggak tuh? Boleh nggak? Jadi orang-orang yang mau buka usaha tahu gitu. Ternyata usaha tuh nggak enak. Maksudnya kalau sekarang kan gambarannya emang si sultan-sultan gitu kan. Kayak oh, bisa nih gitu. Iya, saya banyak sih prinsip-prinsip orang buka usaha beda-beda ya. Kalau Iya. saya memang lebih seperti itu. Misalnya saya mau buka cabang nih, saya butuh modal misalnya 400 juta. Saya memang mengadunya ke bank. Jadi bank yang modalin, nanti toko itu yang bayarin per bulannya. Seperti itu sistem bisnisnya. Tapi kalau sekarang udah bisa dong. Kerja sama-sama Bang. Iya bisa, Udah bisa. ditawar-tawarin malah. Oh, iya kan. Tapi sekarang nolakin Ini ya. kan sering-sering kan? Tapi aku nggak pernah nawarin kredit. Pernah nggak aku tawarin Nggak kredit? pernah. Nggak pernah karena aku nggak kredit. Temannya ada, Ada ya? nawarin duit. Nawarin duit. Gitu ya. Tapi beriring waktu umurnya mulai tua, kayak saya mulai mengurangi hutang. Mulai mengurangi. Ke ya? depannya rencana kalau udah Iya. stabil. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan segera bisa stabil setelah COVID. Ya, saya dapat pelajarannya pas corona itu. Kan bisa aja tiba-tiba nih ada aja caranya nggak ada penjualan gitu. Iya. Buktinya kan corona betul ada tuh kan. Iya, benar-benar. Itu kan hal-hal yang di luar dugaan kita. Iya. Kalau dulu Force major lah jatuhnya. Nah, kalau dulu kita pikirin paling ya omset turun. Kalau itu ternyata betul-betul tutup gitu lah. Tapi itu emang 3 bulan pertama nggak ada sama sekali orang belanja. 2 bulan. 2 bulan pertama tuh emang mati. Ada cuma sedikit. Iya, berarti kan sama kayak Iya. ya, maksudnya Hampir tinggal 20% lah dari total 100. Misalnya 100% nih biasanya normalnya nih. Waktu itu penjualan tinggal 20% lagi gitu. ngeri juga ya. Nggak bisa tidur ya. Iya, tidur, berarti ya. separah itu kan. Depresi kan istilahnya, depresi Iya, ringan ya. Tapi depresi ringan Kalau atau sih depresi kalau berat anak ya? sarang nyebutnya emang ini ya. Stres aja gitu. Stres, depresi. Kita tuh Depresi maksudnya mau ringan. tidur tuh pikiran tuh nggak mau berhenti gitu. Iya, iya. Weh, besok Kalau kata anak banget Jaksel gitu. tuh overthinking. Oh gitu ya. Enggak overthinking sih, ini Iya. udah bener juga ya. Ya maksudnya
De lamun ndak koyo bae ko nasi ulang ayam gitu. Iya. Saya lebih dekat yang sama yang di atas gitu. Artinya saya lebih dulu mungkin mulai masuk apa namanya kesombongan diri Bang kan. Maksudnya nggak ada yang bisa menghentikan ini. Terkait udah sebesar ini gitu loh. Nggak mungkin tiba-tiba orang nggak belanja, nggak mungkin. Ternyata ada caranya seperti itu. Jadi di situ saya mulai apa namanya sadar diri lah. Gitu. Itu yang lebih saya kayak ditepuk lagi gitu ya. Itu. Banyak hikmahnya. Ya sadar ya. Gitu. Yo, dan pada akhirnya kita tahu di situ ternyata teman yang betul-betul teman itu enggak ada. Maksudnya enggak terlalu banyak. Yang betul dekat mereka itu memang keluarga pada akhirnya. Nah, di situ hikmah-hikmah yang saya ambil gitu. Mungkin selama ini saya euforia sama teman-teman ya, lupa sama keluarga. Ternyata pas kita ada masalah seperti itu, di situ rasanya siapa yang dekat sama kita itu sebenarnya itu terasa gitu. Aku pengen Misal nanya kita itu lagi sih ini nih, tadi. kita lagi betul nggak ada duit untuk bayar gaji nih. Teman-teman tuh mulai menjarak tuh hal-hal seperti itu gitu. Tadi aku malah pengen nanya itu ya. Pas ibaratnya di puncak kejayaannya Tangkel sendiri lah, pasti banyak orang yang mulai kayak wah Kak Baji. Iya, betul itu. Gitu kan. Tahu lah, semua rasa nggak cuma sama saya iya, ya. maksudnya Semua orang mengalami ritmenya seperti itu gitu. Nah, pas lagi Covid tuh kalau Abang bisa sebutin 3 orang nih, nama 3 orang, kira-kira siapa yang paling berjasa gitu di masa susahnya Abang? Entah itu mulai dari merintis waktu Covid. Istri pada satu. Istri itu memang betul-betul dia jor-joran, kelihatan kan misalnya apa emas ada silahkan dulu pakai seperti itu, hal seperti itu. Jadi istri teman ada 1 orang yang baik dan dekat sama saya ya. Penulis tahu lah ya. Dan kemudian Siapa tuh Bang? Boy Chandra. Kemudian satu lagi yang paling terasa jasanya itu orang Bank Menagari. Memang dibantu ya pas lagi Covid itu? Saya dibantu. Mulai diurus penundaan kredit, dia semua yang urus. Kemudian pengeluarin dana lagi gitu. Bang Vino boleh diedit atau boleh juga dikeluarin juga boleh. Bang Vino manajer yang di Payakumbuh. Yang dulu yang manajernya Bank Nagari UNP. Oh, dulu emang kenal dari dulu nggak? Kebetulan dia kan memang apa namanya paguyuban ya, orang-orang anak orang Managari. Dulu waktu kami dekat sama Managari, dia anaknya orang Managari zaman itu. Iya. Nah, sekarang udah dianya dia udah kerja di situ. Gitu maka dia sama Tangkelek udah mulai percaya. Jadi sekarang pinjaman itu dia yang ini semuanya, yang ACC. Dia yang ngurus lah gitu ya. Artinya saat agunan juga nggak sampai juga nggak masalah bagi dia seperti itu. Bantu-bantu. Makanya secara hitung-hitungannya dia masuk lah, tuh akhirnya itu diproses. Orang-orang yang, tapi banyak yang lain ya, nggak saya sebutkan satu-satu. Ya kan tadi cuma bolehnya 3. Ya, tapi adalah beberapa orang yang. Tapi tetap istri banyak nomor 1 ya? juga teman-teman yang betul datangnya pas ketawa-ketawa aja. Ada juga beberapa orang yang terasa gitu. Mau nanya nih 3 orang. Bukan ngeluh ya, bukan ngeluh. Enggak, ini pelajaran untuk kita semua, bukan saya aja. Jadi saat kita misalnya lagi ada nih, enggak usah terlalu happy semua orang-orang dianggap orang itu semuanya baik, semua enggak ada seperti itu. Padahal yang pertama itu yang dekat itu adalah keluarga, itu yang paling utama sekali. Istri yang nomor 1 tetap ya. Dia istri. Ingat tuh Pak Fembi bilang sama dia. Iya. Istri tetap nomor 1 ya. Ya. Tapi dari awal merintis lu emang istri saya memang 1 ini. Enggak, maksudnya istri nomor 1. Oh, ya sekiranya istri yang nomor 1 tadi. Iya kan yang nanti lain kan belum ketahuan. Kan? Nanti takutnya malah salah dengar. Ya kan belum ketahuan yang lainnya. Tuh. Tapi bahasanya beda tuh, istri nomor 1. Iya, istri nomor 1. Bukan istri yang nomor 1 ya? Bukan. Tetap istri nomor 1. Nomor 1. Itu. Istri yang kedua? Nggak ada saya. Oh, belum ada apa nggak ada? Saya memang nggak punya niat untuk itu. Oh iya. Alhamdulillah, jarang loh ada cowok yang kayak gini. Hai. Istri saya pasti nonton nanti akhirnya. Oh iya, nonton ya Kak. Makasih loh Kak. Istri di Padang? Padang ya. Tapi dari awal usaha belum nikah kan? Belum. Udah. Udah nikah? Belum? Enggak, saya merintisnya bareng dia malah gitu lah. Maksudnya dia ikut bantu. Karyawan pertama kami itu dia, pacar kami gitu lah. Pacar saya, pacar Bang Khalid. Mereka yang jualan dulu di PA itu, tanpa karyawan gitu. Oh, mereka yang jaga gitu ya. Jadi biar uangnya buat dari kita untuk kita gitu. Ya, tapi saya pacaran sama dia tuh belum ada tengkelek-tengkeleknya gitu. Oh, berarti jauh masih dari mahasiswa. Emang dari masa susah banget ya, Bang? Ya, saya dulu sering minta duit sama dia. Ya, tapi saya dia kan mahasiswa kere. Oh iya, tapi dia mau kasih ya. Kan? Emang seni rupa kere-kere ya? Iya sih. Gondrong gitu loh. Abang lu gondrong. Saya juga heran istri kita saya. Kita cari ya, tolong editor dicari ini foto Bang Aji pas lagi gondrong. Ada di internet aja. Ada ya? Keren lah pokoknya. Pede banget lu Bang. Iya. Alhamdulillah ya. Apa nih Bang, pesan-pesan buat teman-teman yang pengen memulai usaha? Ya kami nih lo pesan dulu. Oh, kan iya. misalnya tadi sebenarnya mau nanya. Coba kan tadi 3 orang yang paling berjasa. Sekarang tiba 3 orang yang datang cuma datang pas ketawa-ketawa doang. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, nggak boleh kan? Nggak boleh. Ini paling
Satu. Astagfirullah. Iya sih, gue datangnya emang pas ketawa doang. Enggak ada. Ya soalnya kenalnya pas ketawa kan. Banyak yang seperti itu, banyak juga yang baik gitu. Tapi intinya seperti itulah. Tapi ada, di setiap orang pasti ada hal seperti itu. Jadikan pelajaran aja. Kalau menurut Abang apa yang paling krusial gitu, yang harus diperhatikan kalau pengen usaha? Atau buat yang baru mulai atau yang udah lagi jalan nih baru-baru? Apa ya? Kalau saya sih buka usaha di beda zaman di zaman sekarang ya, maksudnya nggak jadi konsep bikin acara tuh nggak sama kayak orang buka usaha sekarang kayaknya. Karena seperti yang saya bilang dari awal, kami buka usaha dulu nggak ada medsos, maksudnya tempat tuh memang harus strategis. Sekarang strateginya kayaknya berbeda. Sekarang malah nggak harus punya outlet malah kan, bisa di rumah. Yang penting kan penjualannya di marketplace-nya oke. Jadi kalau soal teknisnya saya rasa berbeda. Tapi paling pesan saya kalau buka usaha paling yang pertama itu kalau bisa yang unik. Yang unik dalam artian kita beda. Tangkelek saya kan langsung naiknya waktu itu karena memang dia beda sendiri waktu itu. Yang pertama langsung beda dan memang nggak ada kompetitornya di yang sekelas ya. Jadi dia muncul sendiri. Gitu. Yang kedua apa ya? Sama karyawan kayaknya juga penting. Saya sama karyawan tuh nggak berjarak. Saya nggak pernah membos gitu, karena nggak bosi gitu ya? Iya, apa istilahnya nggak bosi ya? Saya santai aja, misalnya ngajak karyawan pergi makan, itu biasa-biasa aja. Karena saya pernah punya posisi sebagai karyawan juga, jadi saya tahu rasanya gitu. Biasa aja gitu ya? Biasa aja, artinya kita kan percaya semua orang itu kan punya hati ya. Artinya saat kita berbuat baik ke mereka, mereka pasti berbuat baik ke kita. Saya nggak pernah curiga-curiga ke karyawan. Banyak orang bertanya sih, kok jarang dikadai gitu loh. Emang leman tuh kadai itu, dibian sekaryawan. Banyaklah hal-hal seperti itu. Iya, karena kan sekarang apalagi cabang banyak nih. Tapi kan nggak mungkin datengin tiap hari satu-satu kan, Bang? Nggak mungkin. Saya justru menurut saya orang yang sukses tuh orang yang punya banyak waktu luang. Nggak tahu tuh apakah itu ada kutipan orang lain juga seperti itu, tapi saya sepakat itu. Orang yang sukses itu adalah orang yang punya waktu luang. Artinya ada beberapa teman saya jauh lebih kaya daripada saya, tapi dia tidak punya waktu. Dia punya toko si A nih, tapi kalau dia pergi barale itu tokonya ditutup karena dia nggak punya rasa percaya. Jadi dia nggak ada liburan. Kalau gitu liburan tuh memang pas orang liburan, misal anaknya libur sekolah. Kalau saya kan bebas, saya mau ke Jakarta, mau ke mana. Menurut saya itu yang menandakan sukses itu seperti itu. Punya waktu banyak, punya suka-suka kita, nggak ada ketakutan untuk hal-hal curiga-curiga gitu. Kepercayaan lah. Kepercayaan. Ya kan sebenarnya kalau karyawan mereka dipercaya, dia juga ada rasa bangga dan senengnya kan. Cara kita memperlakukan ada gitu. Iya. Jadi dia pengen, aku caranya biar bosok senang gitu kan, tanpa harus dipaksa-paksa sendiri gitu. Tapi tetap ada batas-batasnya ya, maksudnya tetap nggak boleh barbar juga gitu. Dikasih misal pin ATM nggak harus seperti itu juga. Kayak chat kan bro gitu. Bisa gitu? Bisa gitu nggak kalau sama abang? Karyawan? Nggak ada seperti itu. Panggilnya apa abang? Ada yang manggil abang. Panggil bapak? Nggak apa-apa, nggak ada. Abang. Bapak ini nggak ada karena manggil bos ada juga. Ada juga ya? Ada juga orang yang bercanda ya maksudnya bos. Tapi yang bapak nggak ada. Kenapa nggak boleh? Bukan nggak boleh, kayaknya mereka masih merasa seumuran. Iya. Ya soalnya kita juga seumuran kan. Iya. Kita kan masih muda. Berapa sih? Kita se-BP ya? Iya, 17 kan? 17 tahun kan tahun? Iya, ini lahir saya 17 tahun. Pasti itu. Berapa Bang? Abang berapa? Saya 83. Oh iya lagi? Iya kan? 10 tahun. 10 ya? Enggak 10 tahun cuma abang bedanya. Okay. Abang SMP lah, aku baru lahir. Dan bahkan sekarang teman-teman saya ada yang kelahiran 2003. Ini percaya nggak? 2005, 2003. Dipercaya sih, karena aku juga bang. Iya, makanya. Itu kan padahal itu saya udah hampir tamat kuliah tuh. Dia lahir. Iya. Tapi kalau saya alasan saya ke istri mah itu. Saya bergaul sama anak muda tuh untuk itu. Pertama saya butuh. Oh, alasan buat istri aja. Nah, itu. Iya. Kalau istri nonton ya. Kalau yang lain juga, ada juga beberapa yang sering komplain ke istri saya, dia komplainnya. Apa komplain apa? Gitu. Kok si udah dibiarin berteman-teman sama seperti itu. Ada lah ya orang-orang serius itu kan ada. Ada ya? Ada ya, Pak. Maksudnya kayak kan ada orang-orang serius sama dia, Pak Fembi kan orangnya serius tuh. Iya. Jadi dia kayak punya waktu gitu buat ngurusin orang kok gitu dia main-main terus gitu. Kok dia ngapain terus sama anak-anak muda lagi, gitu. Ciwi-ciwi lagi gitu. Harusnya dia tuh di musola gitu loh. Misalnya kayak gitu. Ada di musola gitu. Ayo gitu kan gitu. Dia sambil ngobrol-ngobrol bahasa Japannya. Harusnya gini gitu. Iya. Maksud saya itu, karena saya memang usaha saya memang bergerak di situ. Dan juga saya juga butuh
talent-talent mereka tuh untuk mempromosikan produk-produk saya. Gitu. Iya betul-betul. Apalagi sekarang emang ya kayak Abang bilang tadi lah, mungkin kalau zamannya masih sama kayak dulu, pasti Abang masih ngerjain semua sendiri kan, desain sendiri, ide-ide apa sendiri. Kalau sekarang mungkin karena zamannya berubah, terus jokesnya orang mulai berubah juga. Betul. Dan saya masih berusaha lah untuk mengikuti hal-hal kayak gini. Bagus sih, bagus. Main TikTok. Abang main TikTok ya? Main TikTok. Apa TikToknya Bang? Nama saya. Tapi followernya cuma 36. 36 tuh anak, istri, dibikinin akun tuh satu-satu ya. Intinya saya ingin tahu maksudnya gitu. Maka takutnya saya ketinggalan. Apalagi kita punya usaha yang emang basisnya anak muda. Anak muda, saya harus ikut mau tak mau gitu. Paling ini deh, kalau paling muda pasti ada anak kecil karena kita ada baju anak kecil kan, buat anak-anak gitu. Iya. Kalau paling tua yang pakai brandnya Tangkele, Abang pernah lihat umur berapa? Tua kayaknya. Hah? Tua kali. Putih rambutnya. Kakek-kakek. Berapa umurnya? 70-an? Paling tua. 70-an. Kan ada ya? Ada. Baju polo gitu ya. Oh iya, kita ada brand polo juga. Ada. Itu. Apa lagi ya? Yang penting satu lagi tuh kalau dalam usaha menurut saya adalah harus ada dana promosi ini. Tetap ya harus ada dana promosi. Kenapa? Menurut Abang sepenting apa promosi gitu buat Abang? Karena orang dalam beli produk ya lebih banyak membeli brandnya, bukan barangnya. Artinya bukan kualitasnya. Kita banyak tergantung ke brandnya. Maksudnya nih, Tangkelek misalnya nih. Ini saya tempel di gelas, tempel di manapun itu orang beli. Bukan gelasnya orang beli. Saya yakin itu Tangkeleknya orang beli. Iya, gitu. Kan lucu nih gitu kan. Nah, karena Tangkeleknya brandnya mungkin terkenal seperti itu. Dan itu terkenalnya Tangkelek itu bukan tiba-tiba ya terkenal, bukan seperti itu. Iya. Ada prosesnya, ada pengorbanannya, ada case-nya, ada dananya, ada biayanya di sana gitu. Misalnya me-endorse anak-anak muda, orang-orang ini semuanya. Kayak foto deh, misalnya at least foto katalog gitu. Emang diniatin biar orang tahu. Mungkin kalau ya kayak Abang bilang tadi ya, karena udah berubah zaman nih, orang pengennya lihatnya dari sosial media dulu, belanja gitu, lihat oh ini bagus nih kayaknya kalau dia pakai bagus gitu kan. Pas orang beli, ketika barang yang datang emang bener-bener bagus, dia pasti akan beli lagi. Iya, dan dia promosi ke orang lain. Iya benar. Oh, ini bagus nih, saya beli kemarin, ini bagus. Iya. Kayak jaket angkatan gitu-gitu kan. Di mabek kok. Iya kan. Di mabek kok ini bukan di Tangkelek nih gitu. Iya, bukan di Tangkelek. Memang iya sih, ya Allah, jahat banget lagi. Langsung ditembakin lagi, bukan di Tangkelek lagi. Kalau sekarang masih bisa online belanja emang ya? Masih. Semua apa aja yang ada? Maksudnya produknya atau tempat belinya? Tempat belanja e-commerce-nya apa aja? Shopee ada. Tokopedia. Tokped ada. Dua itu aja. Di WA satu. WA ya? WA yang di Instagramnya. Kalau katalog masih bisa dicek dari Instagram? Dari katalog Tangkelek, ada Instagram khusus. Ada Instagram katalog khusus? Tangkelek. Katalog Tangkelek. Katalog Tangkelek. Kalau IG Tangkeleknya Kadai Tangkelek. Kadai Tangkelek. Cara bacanya gimana sebenarnya? Tangkelek. Emang Tangkelek kan? Tangkelek itu orang Jawa ya. Mana tahu kan Abang dia expand gitu, buka di Swiss, namanya Tangkelek gitu. Tangkelek. Hanya Tangkelek yang bisa bawa Anda ke surga. Gitu. Nggak tahu ya, percaya ya? Nggak tahu. Tangkelek itu kan untuk tempat uduk gitu. Oh iya bener ya. Oh itu filosofi, salah satu bukan, filosofinya. Bukan, itu filosofi yang dikasih ide-ide teman-teman lain, belum dieksekusi. Tapi ada rencana itu. Kalau tagline orang awak hebat nih, dari itu mana dapetnya? dari Abang. Emang dari Abang? Kenapa? Enggak, ada merasa pede aja orang awak itu kan hebat. Emang iya loh? Nah, saya kan pernah ke Jakarta nih, merantau nih 5 tahun. Nah. Memang orang awak menguasai semua lini gitu. Bukan semua ya, maksudnya hampir semua lini itu ada orang awaknya. Jual baju orang awak. Ya, apalagi perdagangan tukang kantau orang awak. Memakan orang awak. Pokoknya kadang-kadang restoran lah aneh, nak ada restoran awak, kira orang awak ya di situ gitu. Iya. Kayak sandang, jauh, papan, latih buat misalnya ke Gili Trawangan, Lombok Tali Benima tuh gitu. Di peta saya nyari ya, tapi ada orang awak di situ. Nah, itu anehnya. Emang hebat. Jadi artinya orang awak hebat. Tapi enggak pernah lama kira orang Jambi ya dulu mah itu nak di Benima dulu nyo gitu. Awak tahu deh kan udah cari gitu. Iya. Tapi restoran awak nah ini, ya banyak nak. Kayaknya sih banyak ya. Apalagi kayak dia dagang lah. Dagang tuh pasti orang awak. Rumah makan. Sandang pangan papan deh kayaknya Bang. Papan tuh masih balik papan. Papan apaan sih Bang? Papan abo. Hah? Rumah juga kan? Developer gitu. Iya deh. Guys ya, kalau rumah berarti orang Jawa ya, suka bangun rumah kan orang Jawa kan biasanya kan. Iya tukang kan iya kan orang Jawa biasanya. Kalau orang awak justru orang nggak mau. Pangan. Sandang pangan lah berarti ya. Kalau papan justru orang awak nggak mau. Kurang. Iya, sandang pangan. Karena sampai sekarang itu ada lagi fenomena kalau masih muat tuh. Bisa. Sampai sekarang SDM untuk konveksi kami masih pakai orang luar.
Seorang Jawa. Orang Sunda ya. Berarti mereka tinggal di sini? Tinggal di sini. Disediain mes gitu? Enggak? Iya, disediain tempat tinggal langsung. Gitu. Karena memang tadi itu orang awak memang banyaknya lebihnya ke kerja-kerja yang itu ya, yang orang awak tuh kan hebat tuh. Jadi ya intinya gitu. Makanya orang awak hebat gitu. Hal-hal bekerja-kerja kayak pekerjaan yang apa itu dia kurang suka, kurang detail gitu. So, kalau orang awak tuh biasanya gini, abang nggak ada kepikiran daftar CPNS dulu? Pernah. PNS. Awal nikah pernah. Serius pernah? Serius. Tapi ini tangkelnya udah ada? Baru-baru. Ini kan produk iseng-iseng awalnya. Usaha Iseng-iseng modal 50 juta nggak iseng sih? Iya, Bang. maksudnya nggak yakin akan sebesar ini ya ini. Serius, saya nggak bisa yakin sebesar ini dulu awalnya. Gitu. Masa enggak sih? Enggak, serius kami pikir ya punya ruko menjual-jual baju biasa lah kayak orang itu gitu. Nggak akan sebesar skater gitu. Gitu. Masa sih? Serius, saya pernah melamar PNS di Padang, di Padang ini. Bagian apa Tapi dulu? nggak lolos. Guru lah, saya kan SPD. Oh iya, seni rupanya SPD ya. Peluang satu yang melamar tuh berapa ya? Ratus-ratusan. Tapi dulu udah musim ujian bang, maksudnya pakai ujian-ujian juga? Ujian. Yang daftarnya masih ngantri-ngantri ya? Iya, yang masih manual lah. Belum yang langsung keluar nggak, nunggunya lama tuh pengumumannya. Kalau misalnya nggak dagang nih sekarang, nggak jualan, menurut abang jadi apa bang kira-kira? Yang jelas saya dari kecil keinginan itu memang nggak bisa kerja keras. Maksudnya kerja pakai tenaga ya. Iya. Karena memang saya secara fisik lemah. Maksudnya saya kan dulu waktu kecil sering bawa orang tua saya tuh menyadap gatah, tahu nggak? Karet. Oh tahu. Saya waktu itu udah mulai berpikir, maksudnya saya kalau besar kayaknya nggak bisa kerja seperti ini gitu loh. Saya harus kerja yang menyenangkan. Itu niat dalam hati waktu kecil tuh udah mulai niat. Kalau kerja gini kayaknya nggak kuat secara fisik. Gitu. Bang kan waktu kecil sakit-sakitan ini. Oh. Pernah sakit paru-paru gitu. Waktu kecil. Badan kurus. Gitu. Jadi memang bertekad tuh punya kerjaan yang senang, gajinya banyak. Gitu. Tapi dulu emang maksudnya jadi guru gitu, karena kan bukan. guru. Bang lebih suka dulu kerja kreatif kayak buat undangan, cerita kayak itulah, punya setting gitu, punya offset. Iya. Nah, Bang sempat buka percetakan gitu ya. Kalau impian Bang berarti itu buka usaha yang berhubungan dengan seni lah, dengan pekerjaan saya. Gitu. Tapi emang inline juga kan sama kuliahnya. Tapi kerjanya ringan, tapi duduk-duduk doang itu, misalnya terima orang ngetik-ngetik undangan. Tapi yang kerja otak gitu ya, bukan. Itu intinya gitu, bukan bekerja cangkul, bukan ini, bukan seperti itu. Tapi ibu abang berarti punya ini dong, maksudnya orang tua masih ada bang? Ada. Alhamdulillah. Punya jiwa seni gitu ya? Iya. Maksudnya punya jiwa seni gitu? Enggak, maksudnya masih ada orang tua. Ada. Punya kebun karet berarti? Oh iya. Orang kaya dong? Kok orang kaya? Maksudnya kan orang punya kebun karet tuh duitnya banyak bang. Enggak lah, kami di Morepeti itu memang pekerjaan orang memang petani. Tapi banyak dong duitnya? Enggak banyak. Saya waktu kuliah sudah biaya sendiri ini. Dari kuliah? Yang kerja di media cetak tadi? Sebelumnya saya buka airbrush malah. Airbrush tahu nggak? Badak bare. Tapi penonton tahu. Airbrush tuh truk gambar bus kota, tahu nggak dulu bus kota? Iya. Kan ada gambar tuh. Abang menggambar bus kota? Iya, bus kota. Oh serius? Itu namanya kok air bare? Airbrush namanya. Oh airbrush. Pakai kompresor. Oh iya airbrush. Nah, itu. Oh iya. Iya. Sekali bikin satu truk tuh berapa duit bang? Lumayan banyak. Waktu itu 300.000 kan. 300.000 tahun? 2005, 2003, 2005. Oh iya gede sih, gede. Aku masih SD sih. Masih makan masih 5.000. 4.000, 5.000. Aku masih merasakan sih nasi goreng 500 rupiah. Nah, itu masih bisa untuk 15 bungkus nasi. Iya masih kenyang gitu ya. Itu buatnya satu hari. Karena nggak, maksudnya kayak masa nggak dibantuin orang tua buka usaha bang? Waktu buka airbrush dibantuin 2 juta. Oh, saya minta dana buat dimodalin, beli alatnya itu. Ya, saya kan join lagi nih bertiga buka airbrush itu. Patungan 2 juta. Saya minta sama orang tua, saya berjanji kalau dikasih 2 juta itu saya nggak minta duit lagi gitu. Tapi jalan berapa lama airbrushnya? 3 bulan. Saya ini pecah lah istilahnya. Padanya kendala di usaha yang join itu banyak kendala pecah. Nah orang kan sekarang musimannya memang kalau buka usaha apa kolaborasi, join-joinan. Ada nggak saran khusus dari abang? Apakah emang buka usaha nih kita bikin aja perusahaan gitu biar ada jelas, atau memang masih bisa sistem kekerabatan? Nah itu bagus juga pertanyaan anak ini. Iya gitu. Maksudnya tangkelek kan banyak juga orang nanya kenapa bisa berdua sama Khalid itu awet sampai sekarang 13 tahun gitu. Iya. Mungkin resepnya kalau di tangkelek sih sebenarnya kita punya gawe masing-masing. Artinya nggak ikut campur di gawe itu dibagi gitu. Artinya saya misalnya bagian desain nih, jadi yang menentukan
desain apa yang keluar tuh saya semuanya gitu. Bang Khalid khusus di produksi. Bang Khalid itu kan keahliannya misalnya pendekatan ke orang lain. Kalau saya kan kurang suka tuh nego-nego datang ke kantor nanya, saya kurang suka, nggak bisa ngomong, saya speaking saya kurang bagus gitu loh. Bagus loh. Ini maksudnya saya malu gitu. Sosok gengsian gimana gitu. Kalau Bang Khalid itu pandai, dia bisa gitu lah. Jadi dia cocok, misalnya kenal sama bos NPM ini cocok dia. Jadi dia di nego semuanya untuk datang gitu. Terus satu lagi, kita harus paham satu sama lain ini. Misal saya kan ego saya tinggi nih. Nah, jadi sama-sama. Iya lagi. Iya Bang Khalid kan tahu, maksudnya. Ayo Bras tuh percaya nggak gara itu juga, maksudnya. Saya kalau udah maksudnya saya yakin nih ini bagus. Tapi kalau dalam protes, saya nggak maksudnya nggak nerima, saya berhenti aja gitu loh. Daripada karena saya tahu waktu itu saya masih muda ya. Kalau saya berhenti ini nggak akan jalan gitu. Saya tinggalin mereka memang nggak jalan gitu. Ternyata benar. Ternyata jalan, saya pulang juga dia pulang juga, bubar dua-duanya gitu. Jadi pas di Tangkelek Bang Khalid itu tahu karakter itu. Jadi dia lebih ke mengalah gitu itu. Dan saya buktikan, maksudnya ide saya itu maksudnya cocok lah, maksudnya oke lah gitu. Sesuai dengan keinginan pasar lah ya waktu gitu itu. Tapi sampai sekarang ini Tangkelek sendiri udah dalam bentuk perusahaan, badan usaha gitu. Enggak, atau masih perorangan? Perorangan. Masih perorangan loh? Perorangan. Salut loh Bang. Salut ya? Iyalah. Karena orang nih, mohon maaf nih Bang, sekarang aja orang buka kedai kopi, sebentar tuh bisa tutup cepat gitu. Karena mungkin ya tadi yang kamu bilang, strategi-strateginya lah, karena mungkin nggak bisa dicocokin sama yang dulu gitu kan. Betul. Tapi nggak bagus sebenarnya. Ini contoh nggak bagus kalau misalnya buka usaha tapi nggak ada badan hukumnya, nggak bagus. Artinya sebagus-bagusnya memang ada perjanjian hitam atas putih. Karena nggak akan semua kita akan ketemu kayak Aji sama Khalid gitu loh. Pasti akan banyak sifat-sifat yang ini gitu. Jadi lebih amannya memang ada notarisnya. Dan kami juga akan membuat itu dalam rencana dekat. Karena saya mikirnya kami udah mulai tua ya. Kalau dulu kan kakak kami kan udah mulai memikirkan kematian nih. Maksudnya gini ya ini. Ini serius. Misalnya tiba-tiba saya mati nih. Terus keluarga saya megang apa dong? Kan Bang Khalid yang punya akhirnya. Jadi kami udah mulai mikir seperti itu. Jadi kedepannya kami memang akan membentuk sebuah ini. Akan dibikin badan usahanya ya, biar sama-sama aman gitu ya. Ini tips and tricks juga nih teman-teman yang punya usaha join-joinan, biar ketahuan nih nilai sahamnya berapa. Tapi kayak anak muda sekarang memang seperti itu. Udah kayak gitu ya? Udah itu. Kami aja yang konvensional sampai sekarang. Konvensional aja segede. Iya, makanya kami nggak punya aset untuk nama Tangkelek, nggak bisa kan? Karena itu. Untuk siapa nanti kalau misal kita beli ruko nih atas nama Tangkelek, untuk siapa nanti pada akhirnya gitu. Akhirnya memang kalau ada rezeki memang bikin beli aset memang atas nama pribadi masing-masing gitu. Iya. Terakhir nih Bang, pertanyaan terakhir karena tadi udah digini-giniin. Oh ya? Nggak kelihatan Ramadan ya? Iya, Ramadan. Oke. Terakhir, apa harapan? Kirain dia mau berubah. Bukan ya? Terakhir, apa harapan Abang untuk Tangkelek sendiri? Harapan saya Tangkelek sebenarnya apa ya? Ya tapi belum terakhir, cuma nanti masih ada lagi, boleh kan? Berarti belum terakhir ya? Belum. Yang lain dulu deh. Ada harapan buat saya apa? Nggak terlalu punya harapan banyak ya. Maksudnya saya maunya Tangkelek ini jalan, berkembang, bisa menghidupi karyawan-karyawan saya, memakmurkan saya dan Khalid juga, dan bisa membanggakan Rana Minang lah. Walaupun saya nggak tahu apakah Rana Minang bangga dengan Tangkelek, mudah-mudahan iya. Bangga dong. Iya. Bangga dong, salah satu pionir loh. Iya, betul. Clothing line. Kita kan berusaha untuk mempromosikan budaya Minang keluar. Betul. Misinya. Makanya saya sampai sekarang menahan kata-kata yang artinya negatif gitu. Mungkin ada beberapa brand yang tenarnya dengan jok-jok seperti itu gitu. Kalau saya dari dulu memang komitmen tidak merusak dengan desain-desain yang konotasinya ke kiri gitu. Maunya nyeleneh tapi lucu kan. Gitu. Ada moral-moralnya selayang. Ada moral. Apa quote yang paling Abang suka deh dari Couch? Tangkelek? Iya. Apa quote yang masih Abang ingat terus sampai sekarang kayaknya? Pangopi iya Pak Bedusinda. Kurang jelas kayak suara saya di situ. Kenapa? Kenapa ini yang curhat aja atau gimana? Enggak, itu menurut saya menarik. Itu ide saya juga gitu. Jadi saya memang pengopi tapi pepedusi indah gitu. Bagus. Apalagi yo. Pangopi yo, papadusi indah. Apalagi Aini. Lucu enggak tuh? Ih, pelaki. Apa harapan Abang untuk kami Info Sumbar? Saya cukup senang ya Info Sumbar. Maksudnya dengan netralnya Info Sumbar saya salut gitu. Ini bukan saya bentang-bentang sama Info Sumbar ya.
Saya masih sampai sekarang masih memastikan suatu berita itu di Info Sumbar, serius. Wah, Misalnya nih kalau udah keluar di Info Sumbar nih, aku iya tuh mah, nggak kok dah. Gitu. Misalnya gempa, lalu dari Info Sumbar, kalau iya berarti gitu. Oh, jangan abang nih yang kemarin ini ya? Kok nak ada keluar berita ya komen? Saya jarang ngomen, Oh, jarang saya cuma komen. ngikutin gitu. Dazan bang, Oh ya, sholat lah, berbuku anak aku. Allahumma lakasum tuh Allah. masih lama. Kita kayak sholat Sekali bareng dulu. azan lah ya bang. Makasih banyak waktunya Siap, Bang Haji, siap. sudah bersedia diganggu. Sama-sama. Dia obrak-abrik payah lo mencari galeku tadi kok mah. Oh, biar orang bang ikut ya. Makasih banyak Bang Haji. Ya, sama-sama. Semoga sukses terus. Amin. Yang pastinya orang awak tetap hebat. Kurang apa hebat. Titip salam untuk teman-teman di Info Sumbar. Yap, Bukan amin. semuanya. Sehat terus Bang Haji dan keluarga. Bang Khalid juga ya. Ya, titip Sukses salam. lagu-lagunya Bang Khalid. Dadah.